sesuai dengan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, panjang umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Tema kita subuh ini merajut ukhuwah, meraih berkah menuju ridho Allah. M3, merajut ukhuwah. Kalau neneknya adik-beradik, bapaknya bersaudara kandung, lalu cucu-cucu ini ingin menyambung hubungan, disebut dengan silaturahim. Tapi kalau tak ada hubungan, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Orang Jawa dengan orang Batak, orang Aceh dengan orang Minangkabau, orang Bugis dengan orang Banjar, maka itu disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi kedatangan saya ke Kutacani ini adalah merajut ukhuwah Islamiyah. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau tak dibuat acara begini, tak jumpa saya dengan Forum Dai Perbatasan, FDP namanya. Ketuanya Bapak Dokter Nur Khalis. Bukan doktor, dokter. Kalau doktor pegangannya mikrofon, kalau dokter jarum suntik. Kalau tak dibuat acara ini, tak jumpa saya dengan anggota DPR RI yang duduk di Jakarta sana, Bapak Muhammad Fakhri. Hadir juga bersama kita DPD, senator dari Aceh. Dari seluruh provinsi ini cuma 4 orang yang terpilih. Salah satunya adalah Ustadz Muhammad Fadil Rahman. Kalau tak dibuat acara ini, tak duduk kita bersama Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, dari mulai lulusan Yaman sampai tamatan Maroko, itu ketuanya Ustadz Muhammad Fadilah. Jadi yang saya sebutkan nama-namanya ini hanya yang disebutkan oleh protokol tadi. Yang tak disebutkan saya tak ingat. Ini pun udah susah juga saya ingat-ingatnya. Mau tak disebutkan, mau disebutkan, malaikat tak luput menuliskan catatannya. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sakit kali hatiku tadi. Udahlah bangun cepat-cepat, datang cepat-cepat, tak dapat tempat duduk, tak pula disebutkan Ustaz itu nama. Ada orang yang datang lambat, tiba-tiba duduk di muka. Disediakan pula tempat duduk, tak adil betul. Boleh jadi saudaraku yang di ujung, yang di tepi, yang di sana lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang duduk di atas. Diaminkan orang enggak? Padahal tujuan Allah menyenangkan nanti orang yang di belakang-belakang sana. Semua yang hadir ini insya Allah masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana, kalau dia berzina, wa in saraq, kalau dia mencuri. Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Cuman agak transit sedikit. Transit di mana Pak Ustaz? Neraka jahanam. Makanya mesti taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah taubatan nasuha. Mudah-mudahan yang selama ini buat silap, buat salah, buat dosa, taubat nasuha. Amin.
illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal saleh. 3 syarat: taubat, beriman, beramal saleh. Mereka ini yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang buruk-buruk, yang jelek-jelek dulu diganti Allah dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan begitu jugalah amal kita ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita sudah menyambung silaturahim, merekatkan ukhuwah Islamiyah, jangan lagi mempermasalahkan yang kecil-kecil, yang remeh-temeh, demi menjaga persatuan. Jangan nanti pulang dari Masjid Agung At-Taqwa Kutacane ini, yang dicakapkan yang kecil-kecil, yang sepele-sepele, yang remeh-temeh, yang merusak ukhuwah. Nampaknya sholat kita di Masjid Agung tadi itu tak sah. Kenapa? Imamnya tinggi kali. Memang ada pendapat ulama fikih, kalau imam itu lebih tinggi sehasta dari makmum, hukumnya makruh. Ini rasanya tak sampai sehasta. Kalaupun sampai, karena kita udah berkawan lama, tak sampai banyak kali lah. Dulu, zaman dulu imam itu biasanya letaknya lebih tinggi. Supaya apa? Supaya suara imam itu bisa ke belakang. Dia lebih tinggi dari makmum, karena belum ada mikrofon. Jadi suaranya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak boleh tinggi kali, makruh. Andai lebih tinggi dari sehasta pun tak sampai haram, makruh. Lalu kenapa di Masjid Agung At-Taqwa Kutacane subuh ini dibuat sampai? Sebetulnya ini bukan untuk imam, ini untuk saya. Biar supaya nampak tinggi di atas, biar supaya kamera itu bisa nampak. Tapi kemudian karena kebetulan kalau dibuat imam di belakang, di banyak kali tempat kosong, akhirnya naik imam ke atas. Jadi tak usahlah dipermasalahkan yang khilafiyah. Aku sebetulnya mau datang ke Masjid Agung Kutacane. Kenapa kau tak datang? Masjid itu banyak kali bunga-bunganya di samping. Apalah salahnya bunga-bunga? Apa yang ditulis kaligrafi di dinding itu? Jadi dulu Masjid Nabawi di Madinah pun pernah dipermasalahkan orang. Mau dihapus kaligrafi di dinding Masjid Nabawi. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ulama besar dari Mesir, Syekhul Mufassirin, imamnya ahli tafsir. 15 tahun pemerintah Saudi Arabia mengundang Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjadi dosen di Universitas King Saud yang sekarang berubah nama menjadi Universitas Ummul Qura di Makkah. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi? Waktu menengok tulisan kaligrafi yang cantik di Masjid Nabawi itu, apa yang kau lihat? Kalam Allah. Apa yang keluar dari mulutmu? Pujian. Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Apa yang kau ingat? Allah. Lalu apa jeleknya? Begitu juga dengan kaligrafi di masjid kita. Berapa banyak jamaah menengok kaligrafi ini, Masya Allah. Apa yang kau herankan? Entah apa bacaannya Pak Ustaz. Yang sebelah sana itu Qul a'udzu birabbin nas. Yang sebelah sini Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna, dan seterusnya. Kalau yang ini ini takut saya membacanya. Kenapa? Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau yang ini alam nasrah laka sadrak. Jadi kalimatnya baik-baik, apa pula salahnya? Semua orang menengok kaligrafi ini, Masya Allah. Saya yakin orang-orang dari Sumatera Utara, dari Riau, dari Makassar datang ke Masjid Agung Kutacane ini, kalau menengok ini semuanya menengok macam menengok kucing Anggora. Apalagi ibu-ibu kalau datang ke menengok, apa kata dia? Berapalah harga lampu hiasnya?
Jadi baik, apa pula salahnya? Jadi masalah-masalah khilafiyah ini tak usah dibangkit sehingga merusak ukhuwah kita. Kenapa sholat subuh di Masjid Agung At-Taqwa Kutacane itu pakai 3 rakaat tadi dibuat? Bukan 3 rakaat, itu 2 rakaat. Yang sujud pertama itu namanya sujud tilawah, nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Aku seumur hidup baru sekali Pak Ustaz. Iyalah, baru tadi kau sembahyang subuh. Orang dari pesantren dulu, tapi kan tak semua orang tamat pesantren. Kita jelaskan aja. Tapi ada pula orang yang terlalu memaksakan. Setiap subuh Jumat mesti sujud tilawah. Oh, tak bisa kita paksakan, karena tak semua imam macam imam Masjid Agung At-Taqwa Kutacane. Jadi kalau imamnya sanggup baca, imamnya tak sanggup, ya yang biasa aja lah. Qul huwallahu rabbil falaq. Sembahyang subuh pun dah paten kali itu dah. Ya, jadi tak usah memaksakan yang sifatnya khilafiyah. Bagaimana kalau dibuat setiap subuh Pak Ustaz? Bagus, ada salahnya. Jadi khilafiyah ini tak usah dibangkit, karena dari dulu sampai sekarang tak pernah selesai masalah khilafiyah. Tadi selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jamaah sebelah tangan, sebelah kanan saya, langsung menyalami saya. Assalamualaikum. Apa pula salahnya habis sholat salaman? Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholat tadi dia sudah salaman, habis selesai sholat dia salaman, itu mubah, itu boleh. Karena sebelum sholat udah salaman. Tapi kalau sebelum sholat belum ada salaman, setelah sholat dia salaman, sunnah. Kalau belum sholat belum salaman, setelah sholat salaman, sunnah. Kalau sebelum sholat udah salaman, selesai sholat salaman lagi, mubah. Yang tak boleh itu, daripada nanti selesai sholat tak bisa, Ustaz Somad ini kawal, bagus sedang sholatnya kesalaman. Itu tak boleh, batal sholat, karena itu harakah ajnabiyah. Jadi tak usah dipermasalahkan. Begitu juga selesai sholat tadi imam baca doa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bagi yang berdoanya sebelum salam, baik waktu tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup bagi yang baru masuk Islam. Tapi bagi yang mau lengkap, Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma ta'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Belum juga lagi imam salam, tambah sepanjang-panjangnya doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hadis riwayat Muslim. Tambah lagi, ada lagi doa di ujung. Kata Nabi kepada Muaz bin Jabal, baca di ujung solat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selama pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa yang bukan Arab, maka di ujung sebelum salam bagus. Tapi setelah salam berdoa juga bagus, karena termasuk dalam masalah khilafiyah. Makna duburis salah itu di ujung solat habis tasyahud setelah salam atau sebelum salam. Khilafiyah yang tak pernah selesai. Adapun imam membaca doa, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'amminuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Berdoa satu orang, imam, wa yu'amminuhum sa'iruhum, makmum mengaminkan, illa ajabahumullah, maka doa mereka itu dikabulkan Allah.
Belum pernah kita berdoa seramai ini. Kadang-kadang kita berdoa, bini kita pun tak mengaminkan. Tiba-tiba berdoa kita diaminkan, lebih 40 mulut orang soleh, lebih 400 mulut orang soleh, mungkin ada 4.000 mulut orang soleh. Mungkin doa kita subuh ini dikabulkan Allah. Amin. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa satu orang, yang berdoa Nabi Musa, diaminkan oleh Nabi Harun. Nabi Harun mengaminkan, amin, dikabulkan Allah doa mereka berdua. Apalagi kita beramai-ramai. Jadi ini masalah khilaf. Aku tak setuju kali doa imam itu Pak Ustaz. Kenapa? Dia minta hujan. Terus? Iyalah dia minta hujan, dia nanam sawit, aku nanam karet. Karena ada doanya yang bersifat umum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Ada doanya bersifat umum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kalau khilafiyah ini dibangkit-bangkit terus, rusak ukhuwah kita. Gitu juga nanti habis sholat Jumat. Aku nampaknya tak sah sholat Jumat kita ini tadi Pak Ustaz. Kenapa tak sholat Jumat ini? Baca dalam kitab kami As-Salis, kata Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Al-Mughni Al-Muhtaj, As-Salis, syarat yang ketiga sahnya salat Jumat, alla yasbiquha jum'atun aw yuqarinuha, tak boleh imam itu takbiratul ihram didahului oleh imam yang lain. Misalnya di Kutacane ini banyak masjid, imam di Masjid At-Taqwa Kutacane takbir usolli fardul jumu'ati raka'atain adaan imaman lillahi ta'ala jam 12.45, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada yang lebih imam lebih dulu, jam 12.40 di sana, maka tak sah salat Jumat kita ini. Ini kitabnya, alla yasbiquha jum'atun aw yuqarinuha, kalau ada Jumat yang lain serentak atau lebih dulu, maka tak sah Jumat itu. Tapi kan ada kelanjutannya di ujung. Kapan itu? Ketika satu kota itu satu Jumat. Tapi illa idza kaburat al-baldatu, kalau kotanya itu besar, wa asura ijtima'uhum, kalau kotanya besar dan masyarakatnya tak bisa berkumpul di satu tempat, jadi ada illahnya di situ, ada pengecualiannya, maka sahlah. Itu makanya di Mesir itu muftinya zaman kami kuliah dulu mazhab Syafi'i, Syekh Ali Jum'ah. Siapa yang lebih alim daripada Syekh Ali Jum'ah? Apa kata ulama Maroko? Andai terbakar semua kitab-kitab usul fikih di dunia ini, tak ada lagi kitab usul fikih di perpustakaan, tapi Syekh Ali Jum'ah masih hidup, lakafa, cukup. Dan Syekh Ali Jum'ah tidak pernah mengatakan, hai orang di Mesir, di Kairo, tak sah salat Jumat kalian. Karena ta'addud Jum'ah itu, kalau kota itu besar, illa idza kaburat al-baldatu wa asura ijtima'uhum fi makanin wahidin, kalau kota itu besar tak memungkinkan umat berkumpul di satu tempat, jaza, maka boleh. Maka kata mufti Yordania, kenapa Ustaz mengutip pendapat mufti Yordania? Karena Yordania dalam konstitusinya bermazhab Syafi'i. Kata beliau, sahhat jami'ul jumu'ati, maka sahlah semua sholat Jumat yang ada di kota itu. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, ini Masjid Al-Azhar, ini Jalan Raya, ini Masjid Kepala Sayyidina Al-Husain, Masjid Husain. Jadi masjid itu dekat sekali.
Jaraknya hanya jalan raya saja. Masjid Kepala Sayyidina Al-Husain, karena ada Kepala Sayyidina Al-Husain di situ. Lalu kemudian jalan raya Masjid Al-Azhar, bersaut-sautan suara imam, kotanya besar, jamaahnya banyak, maka sama-sama sah. Tapi kalau saya berpemahaman bahwa sholat zuhur saya mesti diulang, ya saya ulang saja secara pribadi. Tapi kalau saya fatwakan kepada seluruh umat, berarti sudah saya mengangkat diri saya sebagai mufti. Ada namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dia ulama mazhab Syafi'i dari Al-Azhar di Suriah. Kata kawan saya yang pernah talaki kepada beliau, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, setiap selesai sholat Jumat dia sholat zuhur. Sholli fardhu zuhuri raka'atain. Kenapa? Karena dia berpegang kepada mazhab Syafi'i, kitab yang dia baca sendirian, tidak difatwakannya. Karena yang berhak berfatwa untuk jami'un nas adalah mufti. Kita tak punya mufti. Dulu kerajaan Aceh punya mufti. Siapa namanya? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dialah yang memberikan fatwa untuk seluruh wilayah kekuasaan Aceh. Kenapa kita tak punya mufti? Panjang ceritanya, bisa sampai zuhur baru selesai. Saya hanya ingin mengatakan bahwa berdasarkan mufti Mesir, berdasarkan mufti Yordania bermazhab Syafi'i, untuk zaman sekarang solat Jumat yang ada di kota itu yang disebut dengan ta'addud al-jum'ah sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi secara pribadi kalau ada orang mengulang, itu adalah hak prerogatif pribadi dia. Tapi kalau saya fatwakan kepada seluruh umat, berarti saya sudah mengangkat diri saya sebagai mufti. Di pesantren saya tak salah, saya pimpinan pondok pesantren, saya fatwakan ke murid-murid saya. Tapi kalau kepada semua orang, lalu kemudian ada orang yang tak sependapat, maka kita sudah merusak ukhuwah. Kira-kira yang saya sampaikan ini jelas? Karena materinya agak berat sedikit, apalagi belum sarapan, itu kadang bercampur-campur dari itu. Lalu kemudian ada kitab judulnya Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan. Al-Bayan, penjelasan-penjelasan. Lima Yushghilul Adhan, masalah-masalah yang memusingkan kepala. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri. Nabi mewajibkan zakat fitrah, sa'an min tamrin, 1 sa' kurma. Zakat pada zaman Nabi itu cuma 4 zakat fitrah. Yang pertama tamrin, kurma. Tamrun, kurma. Jangan gara-gara ini nanti ada tetangga Pak Tamrin dipanggil, "Hai Pak Kurma." Bukan kurma. Yang kedua qamhun, gandum. Yang ketiga zabibun, anggur kecil yang dikeringkan, dijemur kering. Orang Arab menyebutnya zabib, orang kita menyebutnya kismis. Yang keempat aqid, susu kambing yang dikeringkan. Mentega, keju, itu makanan pokok mereka. Tak ada yang menyebut membayar zakat fitrah pakai beras. Jadi kalau ada orang membayar zakat fitrah pakai beras, berarti bid'ah, karena Nabi tak pernah bayar pakai beras. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jangan bayar zakat fitrah pakai duit, karena membayar zakat fitrah pakai duit bid'ah, Nabi tak pernah lakukan. Membayar pakai beras pun juga bid'ah, karena Nabi tak pernah bayar zakat fitrah pakai beras. Sarapan pagi lah pakai gandum. Insya Allah saya coba makan pakai gandum waktu di Mesir sama Maroko. Perut kenyang tapi otak tak bisa bekerja. Saya tinggal di asrama waktu di Maroko. Jadi pas pulang dari pasar, saya bawalah beras 1 kilo. Datanglah kawan saya 2 orang. Yang satu namanya Abu Ahmad dari Chittagong, Bangladesh. Yang satu lagi namanya Ammar dari Karachi, Pakistan. Cuman bertiga aja kami yang orang Asia yang makan nasi. Datang si Ammar sama si Abu Ahmad. Abu Somad, enta mazil tata al-Quruz, kok masih makan nasi lagi, kata dia. Iya, saya bilang, kami di Maroko nih nggak ada lagi makan nasi, kami makan gandum, kata dia.
Aku tak bisa, saya bilang, aku mesti makan nasi. Kalau nggak makan nasi ini lemas badanku. Habis itu udah seminggu berapa hari, dia sedang berdiri di jendela. Saya tengok orang tubuh dua memikul beras. Turun saya ke bawah. Kemarin kalian ngejek aku beli beras, sekarang kalian mikul beras. Kata dia, kita orang Asia kalau tak makan beras nih tak kerja otak kita. Makanya bunyinya kata ulama fikih bukan masalah beras atau gandum, tapi qut al-balad, makanan pokok. Karena tujuan dari zakat fitrah, bagaimana ketika pagi Idul Fitri itu jangan ada orang lapar. Pagi Idul Fitri itu semuanya hari raya. Hari raya itu bukan baju baru. Hari raya itu bukan mobil baru. Hari raya itu bukan bini baru. Hari raya itu adalah perut kenyang. Untuk apa mobil baru? Perut lapar. Hari raya itu perut kenyang. Kalau kita kasih dia duit, macam mana dia beli beras? Toko tutup, rumah makan tutup. Tapi kata Imam Abu Hanifah, dia pakai hadis juga. Jangan kita anggap kita aja yang pakai hadis, orang lain tak tahu hadis. Kami ahli hadis. Ulama kau ahli hadas. Mazhab Hanafi pakai hadis juga. Ughnuhum lihadzal yaum. Cukupkan kebutuhan mereka hari ini. Mencukupkan kebutuhan tak selamanya pakai beras, pakai duit pun juga bisa. Makanya Syekh Ali Jum'ah memang dia mazhabnya Syafi'i. Tapi dalam masalah membayar zakat fitrah, dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul azhan, kata Syekh Ali Jum'ah, menurut saya lebih cocok untuk zaman ini pakai duit. Nah, itu kata Syekh Ali Jum'ah. Bukunya bisa di-download di internet. Tulis Al-Bayan lima yushghilul azhan, enter. Tak percaya? Mari kita cari sama-sama ya. Al-Bayan lima yushghilul adhan. Saya mau memastikan masih ada tak bukunya. Habis pula paketnya. Al-Bayan lima yushghilul adhan. Ustaz, handphone kami nggak bisa tulis Arab, berarti belum mu'alaf. Nah itu tahmil kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan, PDF gratis, download Syekh Ali Jum'ah. Kenapa kata beliau untuk zaman ini lebih cocok pakai duit? Karena zaman sekarang kita kasih beras sampai berkarung-karung, akhirnya beras itu dijual fakir miskin ke toko lebih murah karena dia perlu duit. Saya waktu diundang ke Brunei Darussalam, tausiah, diberitahu, di briefing, Ustadz Abdul Somad ceramah di sini. Kalau mau menceramah pakai akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Tapi walaupun begitu Ustadz Somad, dalam beberapa perkara kami di sini tetap memakai mazhab bukan Syafi'i. Contohnya tentang zakat fitrah, itu saya ingat betul. Ternyata di Brunei Darussalam zakat fitrah pakai uang. Tapi saya pribadi Abdul Somad, sejak pulang ke Pekanbaru Riau tahun 2008 sampai sekarang 2022, 2008 sampai 2022 sudah 13 tahun, belum pernah saya bayar zakat fitrah pakai uang. Saya sampai sekarang bayar zakat fitrah pakai beras. Sampai kemarin saya sendiri membeli berasnya, saya sendiri membeli plastiknya, saya sendiri menakarnya 4 mud 1 sok, saya sendiri membayarkannya, tetap pakai beras. Tapi saya menceramahkan, menyampaikan yang membayar pakai beras sah, yang membayar pakai duit pun juga sah. Bukan kata Abdul Somad, berdasarkan pendapat para ulama. Tujuan saya supaya umat ini jangan heboh berkelahi masalah kunut tak kunut, masalah beras dan duit, masalah
karena sibuk dengan khilafiyah sampai dia lupa saudaranya di perbatasan sudah tidak lagi la ilaha illallah Muhammadur